memilih kebutuhan apa yang ingin mereka memilih menggunakan uang mereka untuk apa. Tapi balik lagi, jika itu kemudian mendorong penjualan jamu mereka, itu akan kita dukung, Mbak. Nah, banyak mbak-mbak kita tuh yang kita dampingi kemudian dulunya jualan jamu gendong, tapi kemudian makin kesini tuh makin apa ya, mereka merasa karena ingin daerah penjualannya itu lebih luas, kita kemudian mengambil kredit motor. Baik, terima kasih ya. Mbak Marina sebagai apa di dalam yayasan ini? Saya koordinator lapangan yayasan. Baik, koordinator lapangan yayasan perempuan perkotaan Medan. Baik, saya kemudian ke jadi tiap bulan itu kita nggak ada pakai bunga, jadi tiap bulan dikembalikan 500.000. Jadi nanti menjaminnya itu Pak Lurahnya, jadi harus ada surat dari lurah. Jadi lurah yang menjamin. Jadi kita kasih uang 5 juta itu harus ada penjaminnya, Mbak. Ya, 5 juta. Jadi kalau nggak ada surat dari lurah, kita nggak berani kasih. Nah, jadi kan biayanya ini bergulir dia. Jadi se-Kota Medan ini udah banyak kelompoknya, kelurahan itu mau nanti 3 atau 4 kelompok. Jadi salah satunya udah kita masukkan usaha dari kelompok Wikipedia, udah masuk ke Kerpur. Nanti kalau jalan-jalan di Kerpur ada nampak itu, Mbak ya, ada keripik bayam, ada keripik ubi, nanti nampak itu ada kelompok PWKS namanya. Jadi mendukung program pemerintah karena termasuk yang perempuan yang selalu jadi korban. Jadi enggak perempuan aja, sekarang laki-laki pun banyak jadi korban KDRT. Makanya kalau datang kena kasus apa, Pak, istri saya selingkuh, badannya tegap kok bisa kalah dengan istri, gitu juga saya sering. Jadi kalau dulu mungkin istri ya Bu ya sering jadi korban, kalau sekarang enggak, laki-laki juga ada jadi korban. Jadi ini mungkin pagi ini kami ada pemulangan anak yang korban dari Jakarta, di sini dikerjakan sebagai badut. Oh, jadi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana juga menangani anak. Jadi kan hanya namanya aja pemberdayaan perempuan, tapi anak kita masukkan juga. Jadi sekarang kan di Kota Medan banyak kasus-kasus anak. Jadi kasus hak asuh anak. Hak asuh anak ini kan karena apa? Karena perceraian suami istri tadi. Jadi misalnya dari pengadilan agama sudah memutuskan misalnya asuh anak untuk ibu. Jadi nanti ini kan boleh orang tua laki-laki kan harus tahu, boleh melihat si anak. Karena ini karena si ibunya udah kesal dengan mantan suaminya, nggak boleh dilihat, tapi uangnya mau. Nah, gitu kan karena biaya si anaknya, tapi kalau juga soalan kekerasan pada anak ya. Kalau belum informasikan mengenai pemberdayaan perempuan sejauh ini selain memberikan permodalan, kemudian khususnya untuk perempuan korban KDRT? Enggak juga Bu. Jadi kalau kita anggap memang dia tidak mampu sebelum jadi korban, ini kan harus kita selamatkan keluarga. Jangan udah jadi korban baru biasanya itu dia. Kalau sudah ada kasus baru heboh semuanya. Nah, jadi sebelum kasus itu terjadi kita cegah dulu. Karena mencegah itu lebih baik. Iya. Jadi kan enggak harus kasus baru kita kasih dananya enggak. Jadi siapa kira-kira yang mereka yang mau kita kasih, yang penting ada surat tadi, surat dari Pak Lurah kalau dia bertanggung jawab untuk pemotongan atau penyetoran yang 500.000 per bulannya itu. Jadi kalau misalnya nggak ada, Pak Lurahnya kita kejar-kejar. Jadi berapa lama jangka waktunya dari pengaduan sampai pemberian modal? Kita nggak mesti dia mengadu baru kita kasih modal, enggak Bu. Bagaimana sistemnya? Sistemnya gini kan, kalau kita ini kan mau bikin usaha mereka, kita ada tenaga lapangan kita di setiap kecamatan dan kelurahan namanya kan PLKB. Jadi dari mereka ini hanya memasang pinjaman. Mereka satu kelompok usahanya memang udah ada yang kita berikan, bukan usahanya dari nol, memang udah ada usaha Sedang berjalan ya? Mau dikembangkan, baru kita kasih modal, kita bawa Pak Lurahnya. Pak ini kelompok mau mengembangkan usaha, mereka mau pinjam modal. Kalau iya kata Pak Lurah baru kita berikan, tapi harus ada surat dari Pak Lurah. Oh, ini kelompok ya, bukan perorangan ya? Perorangan Sangat berbeda dengan yayasan perempuan perkotaan Medan tadi ya. Kita kelompok
kelompok ya? Iya. 500.000 itu kelompok juga? Iya, per orangnya tapi, dan 500.000 itu per orang. Sampai nanti 2 juta itu juga per orang. Per orang. Nah, Kemudian per kelompoknya itu? dalam satu kelompok itu misalnya sekelompok karya wisata itu ada 20 orang. Nah berarti kalau misalnya peminjaman ya masing-masing 500.000, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, tergantung kapan dia masuknya. Oke, tapi kalau yang dari Badan Pemberdayaan Perempuan 5 juta satu kelompok. Satu kelompok berapa anggotanya itu? 10 orang. 10 orang. 10 termasuk yang tadi itu ketua dengan wakil ketua, bendahara, baru anggotanya 7. Jadi dia harus ada satu tempat. Siapa nanti di rumah siapa yang ditunjuk di situ juga langsung ada plang di depan rumahnya kelompok ini langsung ada plangnya. Jadi kan kalau misalnya ada nanti yang mau melihat atau kunjungan udah nampak di sini kelompok ini. Jadi kalau misalnya ada pameran usaha mereka yang kita bawa